Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini. Amin. Faslun utawi iki ku fasal. Wa sholatul kusufi utawi sholat kusuf lisyamsi tertentu kedue tertentu matahari srengenge. Wa sholatul khusufi wa sholatul kusufi utawi sholat gerhana lisyamsi tertentu matahari srengenge. Wa sholatul khusufi lan sholat gerhana lil qamari tertentu bulan iku kulun utawi saben-saben siji minhuma kang saking kusuf lan khusuf. Bil kaf khusuf niku untuk gerhana matahari, khusuf bil kha untuk gerhana bulan. Kulun minhuma iku sunnatun sunnah. Iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake. Muakkadatun kang den kukuhake. Pun bahas salat gerhana. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, kenapa kok ada gerhana? Ya, yang jelas matahari mengalami gerhana atau bulan mengalami gerhana itu bukan karena kematian seseorang, juga bukan karena kehidupan seseorang. Jadi matahari dan bulan adalah dua ayat, dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, juga bukan karena hidupnya seseorang. Dan waktu niku ketika putra Nabi yang bernama Said Ibrahim wafat, niku orang-orang mengira bahwa terus kemudian terjadi gerhana. Jadi ketika Said Ibrahim wafat terjadi gerhana matahari. Nah, orang-orang menyangka matahari ikut berduka dengan wafatnya Sayyid Ibrahim. Akhirnya mengalami gerhana. Kemudian oleh Nabi diluruskan dengan dawuh tadi bahwa matahari atau rembulan itu gerhana bukan karena kematian seseorang. Lah hikmahnya untuk mengingatkan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan bahwa ternyata matahari yang mereka sembah niku ternyata tunduk atas kehendak yang maha kuasa, tunduk terhina. Kalau matahari dan bulan memang Tuhan yang layak disembah, seharusnya mereka bisa menolak kekurangan, cacat yang menimpanya. Dan semestinya matahari bisa menolak sinarnya hilang. Matahari nak bersinar terang kan ketok gagah. Nah, kalau sinarnya hilang, wes gak petek ketok gagah. Tuhan kok tidak bisa menolak mandharat yang menimpa dirinya sendiri. Ya, ini sebagai pengingat bahwa matahari pun juga makhluk yang tunduk di bawah kekuasaan yang maha esa. Lah hukum sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan ini hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah, kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Niki maksudnya dari Imam Syafi'i la yajuzu tarkuha, maksudnya kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Lah kesunahan melakukan sholat gerhana niku syaratnya
harus yakin terjadi gerhana. Harus yakin bahwa matahari mengalami gerhana. Kalau ragu, kalau ragu atau semisal diprediksi jam 12 siang mengalami gerhana matahari, ternyata mulai jam 11 niku mendung terus, yang akhirnya matahari tertutup oleh mendung. Niki pun juga tidak boleh melakukan sholat gerhana, karena kita tidak bisa yakin apakah mataharinya benar-benar gerhana atau tidak. Jadi kalau ragu atau kalau dari awal sudah tertutup mendung sebelum mengalami gerhana, maka tidak boleh melakukan sholat. Termasuk kesunahannya lagi, kalau mau sholat gerhana itu sunnah mandi terlebih dahulu. Seperti kita mau berangkat Jumatan itu nggih sunnah mandi. Kemudian ketika berangkat menuju tempat jamaah niku sunnahnya menggunakan pakaian yang adalah pakaian gelangsaran, pakaian yang biasa dipakai, karena niki sesuai dengan keadaan. Fa'ing fatat mongko lamun pot apa hadhi sholatu ikilah sholat. Fa'ing fatat mongko lamun pot apa hadhi sholatu ikilah sholat. Lam tu qadha mongko ora den qadha apa sholat. Lam tu qadha mongko ora den qadha apa sholat. Ai lam yusra tegese ora den syariatake apa qadha uha ngodoni sholat. Jadi sunnah muakkad kalau sudah kadung ketinggalan, sudah terlanjur gugur, maka tidak ada kesunahan untuk mengqadainya. Misal gerhananya sudah selesai, dia belum sempat sholat kusuf, maka tidak ada syariat tidak menganjurkan untuk mengqadha. Dan kalau dilakukan, maka juga tidak sah. Jadi tidak ada sunnah qadha, kalau memaksa dilakukan pun juga tidak sah. Bola sakniki carane bagaimana? Wa yusolli lan salat sapa wong likusufi syamsi tertentu gerhana. Likusufi syamsi tertentu grana srengenge, wa khusufil qamari lan grana rembulan. Rakaataini kelawan rong rakaat. Yuhrimu kang takbiratul ihram sapa wong biniyati sholatil kusufi kelawan niat salat grana. Usolli sunnatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Summa ba'dal iftitahi nuli ing dalem sause maca donga iftitah wa ta'awudzi lan maca donga ta'awud. Yaqra'u maca sapa wong al-Fatihata ing surat Fatihah. Wa yarka'u lan ruku' sapa wong. Summa yarfa'u nuli tangi sapa wong, to ngangkat sapa wong. Summa yarfa'u nuli ngangkat sapa wong ra'sahu ing sirahe wong. Minar ruku'i saking ruku'. Minar ruku'i saking ruku'. Summa ya'tadilu nuli itidal sapa wong. Itidal ngadeg nggih, ngadeg jejeg. Sumaya qra'u nuli maca sapa wong al-Fatihata ing surat Fatihah sanian lawan ambal kaping pindho. Sumayar ka'u
nuli rukuk sapa wong tanian kelawan ambal kaping pindho akhafa hale luwih cepet minalladzi tinimbang saking kang qablau kang ing dalem sadurunge sani. Sumaya tadilu nuli itidal sapa wong tanian kelawan ambal kaping pindho. Sumaya sujudu nuli sujud sapa wong. Sumaya sujudu nuli sujud sapa wong as-sajdata ini kelawan rong sujudan. Pitu makninatin kelawan tumakninah anteng fil kulli ing dalem sekabehane. Summa yusolli nuli salat sapa wong rakaatan kelawan rakaat saniyatan kang kaping pindho. Biqiyama ini kelawan ngadeg loro atau kelawan rong ngadekan. Kelawan rong ngadekan wa qiraata ini lan rong wacanan Fatihah 2 kali. Wa ruku'a ini lan rong ruku'an. Wa i'tidal ini lan rong i'tidal. Wa sujuda ini lan rong sujudan. Wa hadza utawi iki keterangan mau iku makna qaulihi artine dawe musannif rupane dawuh mingkul liraqatin. Dawuh mingkul liraqatin, mingkul liraqatin iku saking saben-saben sak rakaat. Minhuma saking rakaata ini qiyamani utawi ngadeg loro. Yutilu kang dawakake sapa wong al-qiraata ing wacan fihima ing dalem qiyamani. Fihima ing dalem qiyamani. Kama kaya dene perkara sayati kang bakal teka apa ma. Wa fi kulli rakaatin lan iku ing dalam saben-saben sak rakaat ruku'ani utawi rukuk loro. Yutilu kang dawakake sapa wong at-tasbiha ing maca tasbih fihima ing dalem ruku'ani duna sujudi ora sujud. Duna sujudi ora sujud. Nah sujud piye fala yutawiluhu mongko ora ndawake sapa wong hu ing sujud. Fala yutawiluhu mongko ora ndawake sapa wong hu ing sujud. Iki pendapat dhaif ya. Wa hadza utawi iki la yutawiluhu. Wa hadza utawi iki la yutawiluhu iku ahadu wajhaini salah sijine wajah loro. Iku ahadu wajhaini salah sijine wajah loro. Lakinna sahiha tetapine wajah kang sahih pendapat sing kuat iku annahu setuhune wong iku yutawwiluhu ndawake sapa wong hu ing sujud. Iku yutawwiluhu ndawake sapa wong hu ing sujud nahwa ruku'i hale ngupamani rukuk. Nahwa ruku'i hale ngupamani rukuk alladzi kang qablahu kang ing dalem sadurunge sujud. Alladzi kang qablahu kang ing dalem sadurunge sujud. Bon, sakniki tentang tata cara sholat gerhana. Kalau minimalnya sholat gerhana niku 2 rakaat
normal seperti sholat qobliyah ba'diyah niku. Ya. Kalau yang minimal sempurna, ya. Jadi nanti ada yang penting mendapatkan kesunahan, yaitu melakukan 2 rakaat biasa. Ada cara yang mendapatkan minimal kesempurnaan. Ada yang paling sempurna. Nah, untuk yang minimal sempurna, ya, niku sholat 2 rakaat, masing-masing 1 rakaat niku 2 kali ruku', 2 kali berdiri dengan tanpa membaca surat setelah Fatihah yang panjang. Niku adnal kamal. Misal setelah Fatihah membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Nanti kan berarti ada 4 kali berdiri, ada 4 kali Fatihah, berarti ada 4 surat yang sunnah dibaca setelah keempat Fatihah tersebut. Dan ini kalau surat yang dibaca setelah Fatihah kok tidak panjang, niki mungkin kelasnya adnal kamal, minimal dianggap sempurna. Nah, urutannya setelah takbiratul ihram, ya, urutan dari sholat adnal kamal tadi. Setelah takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu membaca ta'awud. Setelah ta'awud membaca Fatihah. Setelah Fatihah membaca surat yang tidak terlalu panjang, karena ini adnal kamal, yang minimal sempurna tapi yang minimal. Setelah membaca surat, kemudian rukuknya tidak lama-lama, rukuk secukupnya, kemudian bangun dari rukuk. Setelah bangun dari rukuk, membaca Fatihah lagi. Setelah membaca Fatihah, kemudian membaca surat lagi, kemudian rukuk. Setelah rukuk, i'tidal, baru turun sujud. Sujudnya normal 2 kali. Niku untuk rakaat pertama. Jadi ada 2 kali berdiri, 2 kali membaca Fatihah, 2 kali rukuk. Nanti rakaat kedua nggih sama. Rakaat kedua berdiri, membaca Fatihah, membaca surat, rukuk, berdiri, membaca Fatihah lagi, membaca surat, rukuk, i'tidal, baru sujud. Sujudnya 2 kali sama. Niku minimal adnal kamal. Nah, kalau yang paling sempurna, min kulli rak'atin minhuma qiyamani yutirul qira'ah fihima. Fi kulli rak'atin ruku'ani yutilu tasbiha fihima. Ya, kalau yang paling sempurna niku bacaan surat setelah Fatihah niku membaca surat-surat yang panjang. Lah panjang niku ukurannya, untuk berdiri yang pertama membaca surat Baqarah lengkap niki. Berarti 2 juz setengah. Nggih, 2 juz setengah kurang selembar. Untuk berdiri yang kedua membaca surat setelah Baqarah, yaitu surat Ali Imran. Untuk berdiri yang ketiga membaca surat An-Nisa. Berdiri yang keempat membaca surat Maidah. Total membaca 6 juz lebih 2 lembar. Okay. 6 juz niku nak sak juznya 30 menitan, misal dibaca pelan berarti 3 jam. Jadi sholat kusuf 2 rakaat
untuk membaca surat paling panjang, paling sempurna niku butuh 3 jam. Nah, niku belum waktu rukuk. Nah, rukuk nanti pun juga sunnah dipanjangkan. Nah, ukuran berapa? Untuk rukuk yang pertama kadar membaca 100 ayat ya. Untuk rukuk yang kedua 80 ayat, rukuk yang ketiga 70 ayat, rukuk yang keempat 50 ayat. Lah sujud ya, kalau sujud itu kan menurut wajah sahih panjangnya sama dengan rukuk sebelumnya. Berarti kalau rukuk pertama niku kadarnya kira-kira membaca 100 ayat, maka sujud yang pertama juga 100 ayat. Rukuk yang kedua kadarnya 80 ayat, maka sujud yang kedua pun juga kadarnya sama 80 ayat. Rukuk yang ketiga kadarnya 70 ayat, maka sujudnya pun juga sama 70 ayat. Rukuk yang keempat yang terakhir kadarnya 50 ayat, maka sujud yang terakhir pun juga sama 50 ayat. Jadi membaca tasbih yang kadarnya sesuai dengan jumlah ayat tersebut. Katakanlah kita membaca ayat 100 ayat niku 10 menit ya. 10 menit berarti nanti rukuknya kalau kadarnya kok 100 ayat berarti rukuk selama 10 menit. Ini kalau tidak terbiasa ya sirai ngelu. Bahwa niku tata cara yang paling sempurna. Wayah tubuh lan khutbah sapa al imamu imam ba'dahuma ing dalem sawuse rakaataini salat kusuf nggih. Ba'dahuma ay salatil kusufi wal khusufi ing dalem sawuse salat grana matahari lan bulan. Ay salatil kusufi tegese salat grana matahari grana srengenge wal khusufi lan bulan. Khutbataini kelawan rong khutbahan ka khutbatayil jumu'ati hale kaya khutbah lorone Jumat fil arkani ing dalam pira-pira rukune wasyuruti lan pira-pira syarate. Tapi tidak semua syarat khutbah Jumat menjadi syarat khutbah khusuf nggih. Seperti kemarin yang disyaratkan itu hanya isma, memperdengarkan, wasama, didengarkan, kemudian berbahasa Arab, dan yang khutbah laki-laki. Ini kutok yang sama. Untuk masalah najis, masalah bersih dari hadas itu tidak ada syarat. Termasuk nutup aurat juga tidak ada syarat harus nutup aurat. Nah, rukun-rukunnya sama. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, membaca ayat dan mendoakan orang-orang mukmin itu sama. Nah, jadi kalau rukunnya sama persis, tapi kalau syarat-syaratnya tidak. Jadi khusus setelah sholat gerhana ada kesunahan, ini sunnah. Bedanya kalau khutbah Jumat itu wajib, kalau khutbah sholat gerhana hukumnya sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau khutbah gerhana dilakukan setelah sholat gerhana. Jadi sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan kan khutbah dulu baru sholat Jumat. Itu bedanya. Yang ketiga bedanya tadi hukum sunnah. Jadi kalau misal kok hanya sholat tok tidak ada khutbah ya tetap sholatnya sah. Cuman tidak mendapatkan kesunahan khutbah. Nah, dalam khutbah gerhana yang dianjurkan wayahutsu lan nganjurake sapa imam, wayahutsu lan nganjurake sapa imam anna saing menungso
annasa ing menungso fil khutbataini ing dalem rong khutbahan fil khutbataini ing dalem rong khutbahan nganjurake alat taubati ing atase taubat minadzunubi saking pira-pira dosa wala fi'lil khairi lan ing atase nglakoni kebagusan wala fi'lil khairi lan ing atase nglakoni kebagusan min shadaqatin bayane saking sedekah wa itkin lan merdekake budak wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono sedekah. Lah nanti materi khutbahnya niku sunnahnya berisi anjuran supaya taubat dari dosa-dosa. Nggih. Karena tadi ada fenomena alam yang begitu hebat, maka kita sebagai hamba yang banyak berdosa sudah seharusnya taubat, nggih, karena Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Termasuk yang disunahkan adalah isi materi khutbahnya berupa anjuran untuk berbuat kebaikan, entah itu sedekah, entah itu memerdekakan budak, entah itu yang lain-lainnya, termasuk anjuran untuk mengaji, anjuran untuk membaca Quran, pokoknya anjuran melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yusiru lan nglirihake sapa wong bil qiraati kelawan wacanan, Fatihahnya dan suratnya dibaca pelan fi kusufi syamsi ing dalam salat grana srengenge. Fi kusufi syamsi ing dalam salat grana srengenge waya jarulan banterake sapa wong bil qiraati kelawan wacanan fi khusufil qamari ing dalam grana rembulan. Karena gerhana matahari itu sholat siang hari, maka sebagaimana hukum aslinya sunnah dibaca pelan. Jadi imamnya membaca sendiri, makmumnya juga membaca sendiri kalau dilakukan dengan jamaah. Karena termasuk sholat sunnah yang sunnah dianjurkan dengan berjamaah adalah sholat gerhana. Tapi dilakukan sendiri ya tidak apa-apa. Cuman kalau dilakukan sendiri tidak ada kesunahan khutbah, sholat dewan apa ngutbahi sopo. Tapi kalau berjamaah itu ada anjuran khutbah. Nah, kalau gerhana rembulan karena dia sholat malam hari sesuai dengan hukum aslinya, dia sunnah dibaca dengan keras, Fatihahnya dibaca dengan keras, begitu juga suratnya. Berarti sebagai makmum tinggal mendengarkan bacaan si imam, untuk surat selain Fatihah. Kalau Fatihahnya membaca Fatihah setelah bacaan Fatihahnya imam selesai. Kemudian setelah selesai baca Fatihah, sang makmum mendengarkan bacaan suratnya sang imam. Watafutulan pot atau gugur apa sholatu kusufi syamsi sholat grana srengenge. Watafutu lan pot apa sholatu kusufi syamsi sholat grana srengenge bil injilai kelawan pulih atau padang, maksudnya pulih wis ora gerhana maneh. Bil injilai kelawan pulih limung kasifin kaduwe kang gerhana, keduwe keduwe srengenge kang ngalami gerhana.
Kan ada gerhana matahari total, berarti semuanya sudah pulih. Ada gerhana sebagian, berarti yang mengalami gerhana sudah pulih. Niku maksudnya mungkasifin kang ngalami gerhana. Wa bi ghurubiha lan kelawan surupe syamsun kasifatan hale gerhana. Wa tafutulan pot utawa gugur apa sholatu khusufil qamari, salat grana rembulan, bil injilai kelawan pulih, bil injilai kelawan pulih, wa tulu'i syamsi lan muncule srengenge, wa tulu'i syamsi lan muncule srengenge, la bitulu'il fajri ora kelawan muncule fajar sodik, wala bi urubi lan ora kelawan surupe komar, wala bi urubi lan ora kelawan surupe komar, khosifan hale gerhana, khosifan hale gerhana. Fala tafutu mongko ora pot apa as-sholatu salat, fala tafutu mongko ora pot apa as-sholatu salat. Jadi gerhana matahari niku sudah boleh dilakukan sholatnya. Sholat gerhana matahari sudah boleh dilakukan ketika matahari sudah mulai gerhana, meskipun baru sebagian. Ketika matahari sudah mulai gerhana, maka ketika itu juga sudah sunnah melakukan sholat gerhana matahari. Asalkan apa? Yakin bahwa mataharinya mengalami gerhana. Nah, kemudian batas waktu kesunahan sholat gerhana matahari niku 1, ketika gerhananya sudah pulih total. Jadi matahari sudah tidak mengalami gerhana sama sekali. Niku berarti sudah habis waktunya. Dan kalau sudah habis tadi dinyatakan tidak bisa diqodho. Kalau memaksa diqodho tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk sholat gerhana matahari bisa gugur adalah ketika matahari terbenam. Ketika matahari sudah terbenam, meskipun ketika terbenam dia dalam keadaan masih gerhana. Artinya sekali masuk waktu maghrib, maka sholat gerhana matahari sudah habis. Jadi tidak bisa diqodhoi. Nah, untuk gerhana bulan sama, sholat gerhana bulan bisa kita lakukan saat bulan sudah mulai mengalami gerhana, meskipun baru sebagian. Untuk waktu selesai, maka ketika bulan niku sudah pulih dari gerhana, pulih total, maka niki juga dianggap sudah selesai waktu untuk melakukan sholat gerhana rembulan. Yang kedua, waktu melaksanakan sholat gerhana bulan niku sudah habis dengan terbitnya matahari, dengan tulu'us samsi. Tidak selesai atau tidak habis, tidak keluar waktu sholat gerhana rembulan dengan sebab munculnya fajar sodik. Artinya meskipun sudah masuk waktu subuh, tapi kalau bulannya masih gerhana, maka juga masih punya waktu untuk melakukan sholat gerhana rembulan.
Ya, karena menurut ulama hay'ah, ulama hay'ah itu segampangan ulama ahli falak. Kalau menurut penanggalan Islam, malam hari niku dimulai dari waktu terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Niku malam hari menurut ulama ahli falak. Ya, mulai waktu maghrib sampai terbitnya matahari. Sementara kalau siang hari ini kan dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi siang hari ini mulai habisnya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Niki berbeda dengan hitungan malam hari. Di siang hari mulainya niku jam 12 malam. Ini kan harus dianggap mulai siang hari ya. Makanya penanggalan masa ini berubahnya mulai jam 12 malam. Ya. Jadi berbeda, termasuk penanggalan ini pokoknya berbeda. Nah, menurut penanggalan Hijriah malam hari niku mulai maghrib sampai terbitnya matahari, siang hari mulai terbitnya matahari sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau sekedar masuk waktu subuh niku belum menghilangkan kesunahan sholat gerhana rembulan. Wala bi ghurubi khosifan, juga sholat gerhana rembulan tidak gugur dengan terbenamnya bulan dalam keadaan masih gerhana. Ya. Misal ke waktu subuh dia sudah terbenam, tapi ketika terbenam masih dalam kondisi gerhana bulan, maka fala tafutu sholatu, sholatnya belum gugur. Artinya tetap ada waktu untuk melakukan kesunahan sholat sunnah gerhana rembulan. Faslun fi ahkami sholatil istisqa wallahu a'lam. Al-Fatihah.